Perkenalkan, nama saya Holista Amelia dengan NIM 194100016. Mata kuliah Studi Fikih kelas A, dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi, MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk memenuhi tugas UAS Studi Fikih. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, pemimpin para ulama. Sufyan Ats-Tsauri adalah pemimpin dan gurunya para ulama Islam. Sufyan rahimahullah adalah seorang yang mempunyai kemuliaan sehingga dia tidak butuh dengan pujian. Selain itu, ia juga seorang yang bisa dipercaya, mempunyai hafalan yang kuat, berilmu luas, wara' dan zuhud. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri, ia merupakan ulama masyhur yang banyak dikenal pada masanya hingga saat ini. Bukan hanya ditinjau dari keilmuan yang dimiliki, tetapi juga kejujuran, kecerdasan, sifat wara', kehati-hatian, serta kepribadian yang zuhud. Pada tahun 77 Hijriah, bertempat di Kufah, lahirlah seorang anak yang nantinya menjadi sosok ulama besar. Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Rafi bin Abdillah merupakan nama asli dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan banyak belajar dari ayahnya, Sa'id bin Masruq Ats-Tsaur, yang juga ahli hadis ternama pada masanya, bersama kedua temannya Sya'bi dan Khaisamah bin Abdirrahman. Keduanya termasuk para perawi Kufah yang dapat dipercaya. Mereka adalah termasuk generasi tabi'in. Bermula dari ayahnya, Sufyan banyak menyerap ilmu-ilmu dan dikembangkan dengan belajar pada orang lain, yakni para guru-guru, sehingga mencapai kemampuan berfikir yang tinggi dalam bidang hadis dan teologi. Terdapat pendapat yang mengemukakan Sufyan juga melahirkan sebuah mazhab yang bertahan selama 2 abad. Perjalanan pendidikan Imam Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan berguru kepada banyak ulama. Sufyan meriwayatkan hadis dari ayahnya. Sufyan juga meriwayatkan dari guru-gurunya di Kufah. Di samping itu, Sufyan juga meriwayatkan hadis dari sekelompok perawi hadis dari Basrah. Kecerdasan dan ketelitian serta hafalan Sufyan yang kuat menjadikan sebagian besar ulama menyetarakan kemampuannya dengan para imam fikih, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu, ia juga mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Banyak ulama yang kemudian meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, yang diantaranya ada Ja'far bin Burqan, Husayf bin Abdurrahman, Ibnu Ishaq, dan yang lain. Mereka ini adalah tergolong guru-guru Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan darinya. Wafatnya Sufyan Ats-Tsauri. As-Sahabi berkata, menurut pendapat yang benar, Sufyan meninggal pada bulan Sya'ban tahun 161 Hijriah. Al-Waqidi juga mengatakan demikian. Sedangkan Khalifah Al-Mahdi yang saat itu berkuasa meragukannya dan menganggap bahwa Sufyan meninggal pada tahun 162 Hijriah. Ia meninggal dalam pelariannya dari Khalifah Lalim. Al-Mahdi yang memaksanya menjadi hakim kekhalifahan. Sufyan rahimahullah memberikan wasiat kepada Abdurrahman bin Abdul Malik agar menyolatinya. Ketika ia meninggal, Abdurrahman pun memenuhi wasiatnya. Mereka telah menjadi saksi meninggalnya Sufyan. Abdurrahman bin Abdul Malik bersama Khalid bin Al-Harithah dan dibantu penduduk Basrah menguburkan Sufyan. Setelah acara pemakaman selesai, dia bergegas ke Kufah dan memberitahu keluarga Sufyan perihal meninggalnya sang ulama besar hadis. Karya-karya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri merupakan ulama yang produktif. Dia sudah menulis beberapa karya penting
dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Antara lain Al-Jami'ul Kabir fil Fiqih wal Ikhtilaf, Al-Jami'us Shaghir, dan Kitabut Tafsir. Penilaian dari ulama untuk Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di kalangan ulama, Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang yang mendapat penilaian istimewa dan diakui. Beberapa penilaian tersebut antara lain terekam dari beberapa tokoh kenamaan seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Al-Qattan. Keduanya mengatakan, "Aku tidak melihat orang yang lebih pandai mengenai hadis melebihi Sufyan Ats-Tsauri." Yahya bin Ma'in mengatakan, tidak ada yang lebih tahu mengenai hadis yang diriwayatkan dari Abu Ishaq yang melebihi pengetahuan Sufyan. Demikian pula mengenai hadis dari jalur mansyur, tidak ada yang lebih tahu daripada Sufyan. Ibnu Uyainah juga bersaksi, ahli hadis itu ada 3, Ibnu Abbas pada zamannya, Asy-Sya'bi pada zamannya, dan Ats-Tsauri pada zamannya. Selain itu, Syu'bah, Abu Hasyim, dan Ibnu Ma'in menyebutkan Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang pemimpin orang-orang mukmin dalam bidang hadis.